Hai, ketemu lagi di Maur Cerita. Kali ini Maur Cerita bakal bahas sebuah film komedi romance yang berjudul Isn't It Romantic. Film ini menceritakan Natalie yang memiliki impian sejak kecil memiliki hubungan asmara yang romantis seperti di sebuah film. Hingga pada suatu saat ketika Natalie sudah dewasa, dia mencari cinta sejati dan tiba-tiba dia mengalami kejadian yang membuat dia tidak sadarkan diri. Ketika dia terbangun, dia mengalami hal yang aneh. Jadi biar nggak berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Scene diawali dengan tayangan film romantis Pretty Woman yang menunjukkan aktris yang sangat cantik dan memiliki tubuh yang ideal. Lalu terlihat Natalie kecil yang terpukau melihat film itu. Ibunya datang dan mengatakan bahwa jangan pernah berharap bahwa kehidupan percintaan akan seperti di film itu. Melihat keadaan fisik mereka yang tidak secantik pemeran wanitanya, menurutnya tidak ada akhir bahagia dalam sebuah percintaan. 25 tahun kemudian terlihat Natalie yang sedang bersiap bekerja. Dia diperlakukan kurang baik bahkan oleh tetangganya Downey. Lingkungan tempat tinggalnya pun tidak terlalu bagus. Natalie seorang arsitek di salah satu perusahaan. Bahkan di sini, di tempat kerjanya, dia lebih sering disuruh melakukan hal yang bukan bagiannya. Tapi di kantornya, Natalie memiliki rekan kerja yang sangat baik dengannya. Dia adalah Whitney. Lalu tidak lama muncul klien Natalie yang datang. Dia Blake, yang sangat tampan. Natalie dan Whitney sangat terpesona dengan ketampanan Blake, hingga akhirnya muncul Josh, rekan kerja mereka yang mengatakan bahwa tatapan mereka kepada Blake mengintimidasi dia sebagai seorang pria. Mereka bertiga adalah rekan kerja yang saling mendukung satu sama lain. Bahkan, Josh menyemangati Natalie agar dia percaya diri saat presentasi kepada kliennya. Saat memasuki ruang presentasi, Blake meminta Natalie membawakan kopi untuknya. Blake mengira bahwa Natalie adalah asisten bosnya. Bosnya menatap Natalie dengan sangat tajam agar dia mau menuruti kemauan Blake. Dan akhirnya Natalie memutuskan membawa kopi baru untuk Blake. Natalie pun pergi membeli kopi dengan Josh. Di sana Natalie mengeluh dengan sikap orang-orang padanya yang memperlakukan dia tidak baik dan tidak melihat kehadirannya. Josh pun mengatakan tidak semua seperti itu karena dia pribadi sangat peduli kepada Natalie. Bahkan Natalie sering tidak menyadari bahwa cinta itu ada. Cinta yang bisa menerima apa adanya. Setiap orang memiliki momennya sendiri, tapi Natalie terlalu menutup mata. Saat di kantor, dia melihat Whitney menonton film romantic comedy. Melihat itu, Natalie mengatakan bahwa menonton film seperti itu tindakan yang sangat bodoh karena alur ceritanya selalu sama. Pemeran wanita mendapatkan cinta yang diinginkan. Natalie pun menjelaskan keanehan di film romantic comedy kepada Whitney sepanjang mereka bekerja, seperti suara yang dibuat-buat, slow motion, dan keadaan pemeran wanita yang selalu sempurna bahkan ketika bangun tidur. Lalu datang Josh yang mendengar percakapan mereka dan dia juga heran melihat Natalie yang benci romantic comedy. Josh mengajak Natalie untuk karaoke dengan teman-teman yang lainnya, tapi Natalie menolaknya dan Josh pun pergi. Melihat ekspresi Josh yang kecewa, Whitney mengatakan kepada Natalie bahwa ada kemungkinan Josh menyukainya, akan tetapi Natalie tidak percaya. Dia percaya bahwa Josh selama ini melihat ke arahnya untuk memperhatikan model cantik di billboard. Jadi bagaimana dia bisa suka kepadanya? Sepulangnya bekerja di kereta api, dia melihat seseorang yang terlihat tertarik kepadanya. Mereka pun berkenalan setelah turun dari kereta. Tapi tidak lama, pria itu menarik tas Natalie. Dia adalah perampok. Natalie berusaha untuk mempertahankan tasnya dan dia pun berhasil melawan. Akan tetapi, saat dia berlari, dia menabrak tiang di depannya dan dia pun pingsan. Beberapa saat kemudian, terlihat Natalie yang mulai tersadar. Dia pun terbangun dan tidak lama muncul seorang dokter tampan yang memeriksanya.
Dia memperlakukan Natalie dengan baik. Bahkan saat melihat mata Natalie, dia mengatakan bahwa Natalie sangat cantik. Mendengar hal itu, Natalie malah mengira bahwa dia sudah mati dan malah mencurigai bahwa dokter itu adalah rekan perampok tadi yang mencoba menjual ginjalnya. Keluar dari rumah sakit, Natalie menggunakan baju yang sangat fashionable. Tiba-tiba ada seseorang yang menyapanya dan mengatakan bahwa dia sangat cantik. Dia merasa aneh dengan suasana di sana. Saat akan berjalan, Natalie tidak sengaja tertabrak mobil limosin dan muncullah pria tampan. Dia Blake. Blake meminta maaf kepada Natalie dan terdengar dia sangat ramah kepadanya. Natalie mengungkit perilakunya yang berbeda dengan kejadian tadi di kantor. Mendengar hal tersebut, Blake mengatakan bahwa mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Natalie menjadi sangat bingung dengan keadaan di sana. Melihat Natalie yang kebingungan, Blake menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Sesampainya dia di lingkungan rumahnya, Natalie dikejutkan lagi dengan keadaan di sana menjadi sangat cantik. Saat akan memasuki apartemennya, Blake memberikan Natalie setangkai bunga dan menuliskan nomornya di kelopak bunga. Dia mencabutnya dan membuat kelopak itu terpisah. Menurut Natalie, ini akan sangat susah karena akan sulit menemukan rangkaian nomor yang tepat. Tapi Blake mengatakan bahwa itu bisa saja terjadi jika mereka ditakdirkan bersama. Saat memasuki apartemen, Natalie dikejutkan dengan keadaan di sana menjadi sangat cantik dan ketika masuk, dia melihat apartemen yang sangat mewah. Jauh dengan keadaan apartemen sebelumnya. Dia memiliki barang-barang mewah. Saat ke kamar mandi, dia melihat Downey yang merupakan tetangganya di apartemen dulu yang sangat kasar. Tapi kali ini Downey menjadi feminim dan dekat dengan Natalie. Dia seperti asistennya. Dia pun menyiapkan semua hal yang dibutuhkan oleh Natalie. Sesampainya di kantor, Natalie melihat kantornya menjadi bagus dan semua rekan kerjanya sangat peduli. Natalie mendatangi Whitney dan terkejutnya dia melihat Whitney dengan penampilan yang berbeda. Bahkan Whitney menjadi kasar kepada Natalie. Ketika Natalie sedang memeriksa mejanya yang rapi, dia dikagetkan oleh Josh. Melihat Josh dengan perilaku yang sama, Natalie sangat lega karena selama ini dia melihat semua orang di sekitarnya menjadi berbeda. Natalie pun mengatakan semua kegelisahannya dan merasa bahwa dia akan gila. Josh segera menenangkan Natalie sambil mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat Josh dan Natalie sedang berjalan-jalan di taman, Josh melihat seorang wanita yang tersedak. Josh segera menyelamatkannya. Saat berbalik, ternyata dia adalah wanita yang ada di billboard depan jendela kantor Natalie dulu. Mereka pun saling berkenalan dan terlihat menjadi sangat akrab. Melihat itu, Natalie segera bergabung dengan mereka. Natalie berkenalan dengan wanita itu dan dia bernama Isabella. Tidak lama Isabella mengajak Josh minum bersama dengannya. Josh pun menyetujui dan menyuruh Natalie kembali ke kantor duluan. Saat Natalie merasa bingung dengan keadaan di sana, dia memutuskan kembali ke stasiun kereta api untuk mencari jawaban. Tapi dia tidak menemukannya hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Akan tetapi seseorang menyelamatkannya. Dia seorang polisi. Natalie pun ditahan karena perilakunya tadi. Natalie disuruh menelpon seseorang, akan tetapi dia tidak tahu nomor telepon siapapun. Tapi dia ingat kelopak bunga yang diberikan Blake dan dia mencobanya walaupun dia merasa bahwa dia tidak mungkin menemukan nomor Blake secara random. Tapi ternyata dia berhasil menelpon Blake dan Blake pun segera menjemput Natalie di kantor polisi. Singkat cerita, setelah dibebaskan Blake, Natalie memiliki ide untuk keluar dari dunia aneh ini. Dia harus mengikuti alur cerita romantik komedi. Dia harus membuat seseorang jatuh cinta dan dia memutuskan menjalin hubungan dengan Blake. Mereka pun memutuskan untuk makan malam bersama. Malam harinya mereka pun bertemu dan Natalie terlihat sangat cantik. Bahkan dia membuat Blake sangat terpukau. Ternyata mereka makan malam romantis di sebuah kapal yang sudah didekorasi dengan cantik. Bahkan makan malam mereka disajikan oleh seorang chef ternama. Mereka mengakhiri malam kencan mereka dengan sangat indah. Ketika terbangun dari tidur, dia melihat Blake keluar kamar mandi sambil mengatakan bahwa dia sangat mencintainya.
Natalie kira itu akan menjadi sebuah akhir ceritanya, akan tetapi tidak terjadi apapun dan Natalie masih berada di dunia romantic comedy. Singkat cerita, Natalie kembali ke kantor dan dia ditegur oleh Whitney karena dia tidak datang ke kantor dalam seminggu, meninggalkan presentasi yang sangat penting. Lalu Natalie memasuki ruang rapat dan melihat bosnya yang sangat senang melihat kehadiran Natalie. Bosnya menyeru Natalie memberikan ide brilian mengenai desain hotel. Tapi Natalie mengingatkan bahwa dia sebelumnya hanya disuruh mendesain lahan parkirnya saja, tidak keseluruhan. Ketika kembali ke rumah, Natalie pun memutuskan agar membuat desain hotel. Dia bekerja sangat keras. Lalu tiba-tiba datang Josh membawakan makanan untuk Natalie, mengingat Natalie yang sangat sibuk. Melihat perhatian Josh kepadanya, Natalie menjadi bertanya-tanya bahwa jangan-jangan bukan Blake yang harus dibuat jatuh cinta olehnya, tapi Josh. Saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba Blake datang dan Josh baru mengetahui bahwa Blake dan Natalie memiliki hubungan spesial. Karena takut mengganggu mereka, akhirnya Josh pun pulang, tapi Natalie seperti menyayangkan kepulangan Josh. Keesokan paginya, Natalie dan Blake mendatangi sebuah kafe. Ternyata di sana ada Josh dan Isabella juga. Mereka berbincang, lalu Isabella mengajak Natalie dan Blake untuk datang ke pestanya. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Isabella dan pestanya sangat mewah. Ketika Blake sedang menerima telepon, Natalie menghampiri Josh dan mereka saling tidak percaya bahwa mereka mendapatkan pasangan yang sempurna. Tapi saat itu juga, Josh mengatakan bahwa sebelumnya dia berpikir bahwa yang akan bersama dengannya adalah Natalie, bukan Isabella. Ternyata selama ini, Josh sudah mengajak Natalie berkencan, tapi dia selalu menolak. Natalie merasa tidak pernah menolaknya, karena selama ini Josh mengajaknya berkaraoke sepulang kerja. Dia pikir itu hanya acara biasa. Dan ternyata itu merupakan usaha Josh untuk mengajak Natalie jalan bersama. Tidak lama, Isabella memanggil Josh. Mereka pun segera memulai acara dengan menceritakan kisah mereka bertemu pertama kali. Dan di sana mereka menjelaskan alasan mereka mengadakan pesta karena mereka akan menikah besok pagi. Mendengar hal tersebut, Natalie sangat terkejut. Lalu di belakang Natalie muncul Donnie. Natalie menarik Donnie dan mengatakan bahwa seharusnya yang menjadi kekasihnya adalah Josh, bukan Blake. Tapi dia bingung mendengar Josh akan menikah dengan Isabella. Natalie merasa bahwa perasaannya kepada Josh sangat murni. Dia akhirnya menyadari betapa spesialnya Josh baginya dengan kesederhanaannya dan kebaikannya. Akhirnya, Natalie memutuskan untuk membuat rencana untuk menghentikan pernikahan Josh. Malam harinya, mereka sedang mengadakan pesta karaoke dan Isabella sedang bernyanyi. Tidak lama, Natalie datang menghampiri Josh yang sedang memperhatikan Isabella bernyanyi. Lalu Isabella menyuruh Natalie untuk menyanyi ke atas panggung, tapi Josh mengatakan bahwa Natalie sangat benci karaoke. Mendengar hal tersebut, Natalie pun memutuskan naik ke atas panggung dan bernyanyi. Saat bernyanyi, Josh sangat terpana dan membuat Isabella cemburu melihat tatapan Josh kepada Natalie. Tapi Josh malah menyanyi dan menari bersama dengan Natalie. Setelah malam karaoke, Josh dan Natalie berjalan-jalan di pesisir pantai. Di sana, Natalie meyakinkan Josh agar tidak menikah dengan orang asing yang baru saja dia kenal. Akan tetapi, Josh memutuskan tetap menikah dengan Isabella walaupun dia merasa akan menyenangkan jika menikah dengan sahabat sendiri. Tapi mungkin itu terjadi di kehidupan selanjutnya. Dan akhirnya Josh pun meninggalkan Natalie. Keesokan paginya ketika Natalie terbangun, dia melihat Blake sedang menjelaskan desain milik Natalie kepada perusahaannya. Natalie merasa kesal karena Blake mengklaim bahwa itu idenya kepada pegawainya, padahal itu adalah ide Natalie. Blake malah berkata bahwa Natalie seharusnya tidak usah bekerja karena sekarang Natalie bersama dengannya, sehingga ide Natalie adalah ide Blake juga. Blake pun bahkan berencana mengubah nama Natalie menjadi Georgina agar sesuai dengan lingkungannya. Mendengar hal tersebut, Natalie menyuruh Blake pergi.
Natalie pun memutuskan untuk pulang dan tidak menghadiri pernikahan Josh. Tapi dia dipergoki oleh Downey. Natalie mengatakan kepada Downey bahwa dia memang tidak layak dicintai oleh Josh. Dia berhak mendapatkan cinta yang sempurna seperti Isabella. Mendengar hal itu, Downey mengatakan bahwa dia orang yang awalnya ragu memilih menjadi seorang gay. Hingga akhirnya dia bertemu dengan peramal di Ibiza yang mengatakan bahwa tidak ada yang layak dicintai di dunia ini, sampai kamu bisa mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Lalu Downey menanyakan, siapa yang dicintai Natalie? Dan Natalie menjawab Josh. Dia pun segera pergi untuk menghentikan pernikahan, walaupun dia harus berlari cukup jauh. Sesampainya di gereja, dia segera mengatakan perasaannya kepada Josh. Isabella mencegah tindakannya dan mengatakan bahwa mereka sudah cocok bersama. Mendengar hal tersebut, Natalie mengatakan bahwa dialah yang paling mengenal Josh dibanding Isabella. Natalie bahkan menyebutkan makanan favorit Josh yang bahkan Isabella pun tidak tahu. Natalie langsung mengutarakan perasaannya mengenai keadaan dia yang tidak sesempurna Isabella, tapi dia punya sifat yang sesuai dengan Josh dan seharusnya Josh mencintainya. Saat mengatakan itu, tiba-tiba Natalie teringat dirinya dari masa ke masa, dan dia pun tersadar bahwa seharusnya dialah yang harusnya mencintai dirinya sendiri. Dia pun pergi dan menyuruh pernikahan segera dilanjutkan kembali. Dia membawa mobil pernikahan dan pergi ke suatu tempat, tapi Natalie malah menabrak sesuatu dan dia pun pingsan. Saat terbangun, dia bertemu dengan dokter yang tampilannya biasa, tidak seperti sebelumnya. Natalie ternyata mengalami koma selama 18 jam, dan dia pun sadar bahwa dia sudah kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Natalie meninggalkan rumah sakit dengan pakaian seperti biasa. Bahkan ketika dia pulang, lingkungan rumahnya pun kembali kumuh. Ketika masuk ke apartemen pun kembali menjadi apartemen kecil. Singkat cerita, ketika Natalie akan pergi bekerja, dia bertemu dengan Downey dan tiba-tiba dia memeluknya sambil mengucapkan rasa terima kasih. Sesampainya di kantor, dia langsung menemui Whitney dan betapa senangnya Natalie melihat Whitney yang ramah. Bahkan saat presentasi pun dia bertemu dengan kliennya Blake. Selesai presentasi, dia mendatangi Josh dan langsung mengatakan untuk berhenti berhayal memiliki gadis cantik seperti wanita di iklan billboard yang sering dia lihat. Menurutnya, dia harus berani hidup di dunia nyata. Mendengar perkataan Natalie, Josh malah menyuruh Natalie duduk di kursinya dan Josh segera pergi ke kursi Natalie. Ternyata selama ini yang dilihat Josh adalah Natalie. Wajah wanita billboard bahkan tidak terlihat. Natalie sangat terharu dan Josh pun mengatakan bahwa selama ini dia hanya melihat Natalie. Melihat ketulusan Josh seperti itu, Natalie pun memutuskan untuk kencan minggu ini. Dan hari itu diakhiri dengan tarian kebahagiaan dari mereka. Oke, itu dia alur cerita dari Isn't It Romantic. Film ini adalah film komedi romance yang sangat ringan dan menyenangkan. Dan jangan lupa kalian nonton full movie-nya karena akan lebih seru. Sampai jumpa di Maur's cerita selanjutnya. Bye!